Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bila, NIM 1022185. Saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Digital Governance dan Inovasi Pelayanan Publik. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Menurut World Bank Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti wide area network, internet dan komputer mobile yang memiliki kemampuan mentransformasi hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis dan aparatur pemerintah. Pelayanan publik merupakan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Pelayanan publik ditingkatkan mengikuti perkembangan zaman, sehingga pemerintah harus terus berinovasi dalam menyediakan pelayanan publik agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberadaan sistem informasi dan internet di era industri 4.0 menjadi suatu hal yang penting dalam mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dalam birokrasi dan para pemangku kebijakan sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan melakukan digitalisasi di berbagai kebijakannya untuk memberikan pengelolaan pelayanan publik yang baik untuk mencapai good governance. Inovasi pelayanan publik merupakan tutuan dari jenis pelayanan baik dengan adanya ide kreatif atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dengan sedikit perubahan dengan yang sudah ada. Konteks pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan good governance, pelayanan publik menjadi bagian strategi dan penting, termasuk keterlibatan masyarakat di dalamnya. Dalam konteks pelayanan publik, inovasi biasanya merupakan hasil atau tindak lanjut dari proses evaluasi dan perbaikan atas keluhan, pengaduan, dan masukan dari masyarakat selaku pengguna lainnya. Artinya, partisipasi masyarakat sangat berdampak terhadap potensi inovasi yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Semakin masyarakat produktif peduli terhadap perbaikan pelayanan publik, semakin besar potensi penyelenggara layanan melakukan inovasi atas layanannya. Konsep pelayanan publik berbasis digital. Yang pertama, support merupakan elemen penting dalam pengembangan e-government. Perlu dukungan atau biasa disebut political will dari pejabat publik agar konsepnya diterapkan. Yang kedua, capacity. Kemampuan yang mempengaruhi terlaksananya e-government di Kabupaten Purwakarta adalah sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan ketersediaan infrastruktur. Yang ketiga, sumber daya manusia. Ketersediaan sumber daya manusia atau bagian Kominfo sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan e-government di Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan saat ini masih terbatas karena masih sedikitnya pegawai dinas yang berkompeten dan menguasai IT. 3. Sumber daya finansial merupakan salah satu hal terpenting dalam menunjang kesuksesan government di suatu daerah. Yang keempat, infrastruktur teknologi. Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi seperti aplikasi mobile, website, dan media sosial. Yang kelima, value. Pada elemen value ini, manfaat yang didapat dari pemerintah dalam penerapan pelayanan publik ini dapat mempermudah dalam mengontrol data yang masuk dalam kunjungan pariwisata di Purwakarta khususnya. Manfaat dan tujuan. Adapun beberapa manfaat untuk inovasi pelayanan publik digital, yaitu yang pertama, mudah merata. Pelayanan publik semakin mudah diakses dan dampaknya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang lebih luas. Yang kedua, sesuai kebutuhan layanan. Maksudnya inovasi yang dihasilkan mampu merespon sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan. Yang ketiga, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran. Keempat, efisien, cepat, terbiaya, murah, dan low cost. Tujuan kompetensi inovasi pelayanan publik adalah menjaring, mendokumentasikan, dan mempromosikan inovasi sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik berbasis digital memiliki banyak manfaat, termasuk mengurangi biaya administrasi, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan transparansi, dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Namun, tantangan seperti akses internet tidak dapat merata, keamanan data dan kecakapan teknologi masyarakat tetap menjadi perhatian dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan inklusif. Contoh inovasi dalam pelayanan publik. Yang pertama, penggunaan teknologi. Pemerintah dapat mengadopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI, analitika data, atau blockchain untuk meningkatkan pengolahan data, keamanan, dan pelacakan layanan. Yang kedua, pelayanan satu pintu. Konsep pelayanan satu pintu mengintegrasikan berbagai layanan publik ke dalam suatu platform atau lokasi fisik sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan tanpa harus berpindah tempat. Yang ketiga, partnership dengan swasta. Kolaborasi dengan sektor swasta dapat membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan publik dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi yang dimiliki oleh perusahaan.
Yang keempat, pendekatan berbasis kebutuhan. Pemerintah dapat menggunakan data analitik untuk memahami kebutuhan dan preferensi masyarakat secara lebih baik, sehingga dapat menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, keterlibatan masyarakat. Mengadopsi pendekatan partisipatif untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi layanan publik. Yang keenam, penghargaan dan intensif. Mendorong inovasi di kalangan pegawai pemerintah dengan memberikan penghargaan atau intensif bagi ide-ide baru yang mendapatkan kualitas pelayanan publik. Yang ketujuh, penggunaan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile yang intuitif dan mudah digunakan untuk memberikan akses cepat dan mudah terhadap berbagai layanan publik. Yang kedelapan, pelatihan dan peningkatan kapasitas. Melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan pemerintah agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengimplementasikan inovasi dalam pelayanan publik. Yang kesembilan, pelaporan dan penanganan keluhan. Membangun sistem pelaporan dan penanganan keluhan yang efektif sehingga masyarakat dengan mudah melaporkan masalah atau memberikan masukan untuk perbaikan layanan. 10. Transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik dengan memberikan akses yang lebih besar kepada informasi tentang kinerja dan pengelolaan layanan publik kepada masyarakat. Beberapa contoh inovasi pelayanan publik di era digital yang bisa dianggap sukses antara lain, yang pertama, tanda tangan elektronik. Saat ini sudah sangat lazim digunakan baik di dokumen kartu keluarga maupun persyaratan instansi, terutama semenjak pandemi COVID-19. Pada dahulu saat awal inovasi ini dilakukan, masih belum banyak instansi yang menganggap tanda tangan elektronik sebagai suatu hal yang penting. TLI atau e-tilang, implementasi TI untuk menangkap pelanggaran dalam suatu berlalu lintas secara elektronik juga mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Bayangkan saja saat ini pelanggar lalu lintas tidak hanya dapat ditilang ketika ketahuan langsung polisi lalu lintas, cukup direkam kamera yang terpasang oleh beberapa ruas jalan. Yang ketiga, aplikasi Sinarab atau Sistem Informasi Rawat Inap. Kementerian Kesehatan, aplikasi dan website yang menginformasikan data dan informasi ketersediaan tempat tidur pasien di rumah sakit yang disajikan secara real time. Hubungan e-governance dengan inovasi pelayanan publik. E-governance atau pemerintahan elektronik dan inovasi pelayanan publik memiliki hubungan yang erat karena e-governance seringkali menjadi fondasi atau alat utama untuk mendorong inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Berikut adalah beberapa cara hubungan antara keduanya. Yang pertama, governance melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Governance mendorong transformasi layanan publik dari bersifat konvensional menjadi berbasis digital. Governance membantu meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mengurangi birokrasi, proses manual, dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai prosedur administratif. Governance memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan layanan publik melalui platform online dan media sosial. Kesimpulan, governance, pemerintahan elektronik, dan inovasi pelayanan publik memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Governance memainkan peran penting dalam menciptakan fondasi teknologi yang diperlukan untuk inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Governance memungkinkan transformasi layanan publik menjadi lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nirwana. Apa peran inovasi pelayanan publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis e-government? Inovasi pelayanan publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis e-government dengan berbagai cara. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Inovasi dalam pelayanan publik, terutama melalui teknologi informasi dan komunikasi, memungkinkan proses administratif yang lebih cepat dan tepat. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Dengan e-government, masyarakat dapat mengakses layanan publik kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Inovasi teknologi memungkinkan adanya sistem yang lebih transparan dalam administrasi publik, data yang terintegrasi dan mudah diakses oleh publik. Yang keempat, personalisasi layanan. Teknologi memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizky Amelia, bagaimana inovasi pelayanan publik dapat membantu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan di era digital. Inovasi pelayanan publik dapat secara signifikan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan di era digital melalui berbagai cara. Yang pertama, platform partisipasi digital.
Inovasi seperti platform participation, voting, dan consultation memungkinkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Yang kedua, transparansi informasi. Teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk menyediakan informasi yang lebih transparan dan mudah diakses. Portal informasi publik, dashboard transparansi, dan aplikasi open data membuat data pemerintah lebih terbuka. Ketiga, interaksi yang lebih mudah dan cepat. Aplikasi layanan publik dan media sosial memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Yang keempat, edukasi dan kesadaran publik. Melalui kampanye digital, aplikasi edukasi dan portal informasi, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta tentang cara berpartisipasi dalam pengelolaan pemerintahan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Riki Kurniawan. Apa implikasi dari penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan? Penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik membawa berbagai implikasi positif yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Itu ada beberapa implikasi. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Otomatisasi proses digital memungkinkan otomatisasi proses administratif, mengurangi kebutuhan akan pekerjaan manual dan menghemat waktu. Yang kedua, penghemat biaya. Redukasi penggunaan kertas, digitalisasi dokumen dan komunikasi elektronik, mengurangi penggunaan kertas dan biaya cetak. Yang ketiga, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Data terbuka, platform data terbuka, dan dashboard transparansi memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait pengeluaran pemerintah, proyek publik, dan kinerja institusi. Yang keempat, peningkatan aksesibilitas dan layanan publik. Pelayanan digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik kapan saja tanpa batas jam operasional kantor. Pertanyaan dari Saudari Rizka Damayanti, bagaimana transformasi digital dalam pelayanan publik dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan? Transformasi digital dalam pelayanan publik dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan melalui beberapa cara. Yang pertama, akses informasi yang lebih mudah dan terbuka. Yang kedua, pelaporan dan pengawasan publik yang lebih aktif. Yang ketiga, komunikasi yang lebih transparan dan interaktif. Yang keempat, pengelolaan data yang lebih baik. Yang kelima, penyediaan layanan publik yang lebih transparan. Yang keenam, peningkatan akuntabilitas melalui jejak digital. Dengan mengadopsi teknologi digital dalam pelayanan publik, pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat, serta memastikan penggunaan sumber daya publik yang lebih efisien dan bertanggung jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rini Julianti. Inovasi pelayanan publik memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Yaitu yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Inovasi pelayanan publik memungkinkan pelaksanaan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Inovasi pelayanan publik memungkinkan keterlibatan masyarakat yang lebih aktif dalam proses pelayanan. Yang ketiga, kemampuan teknologi. Inovasi pelayanan publik memungkinkan penggunaan teknologi yang lebih canggih seperti cloud computing, Internet of Things, dan artificial intelligence.